Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta umur yang panjang, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa dapat berkumpul, masih bisa dapat mendengarkan bertatap muka, tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada manusia pilihan Allah, manusia terbaik, dialah baginda kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda rumah seseorang itu senang didatangi oleh malaikat. Ada beberapa ciri nanti akan kita bahas. Maka dari itu mari kita simak dan kita dengarkan. Rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi manusia, tetapi sebagai tempat berlindung, beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Dalam ajaran Islam ternyata ada beberapa ciri rumah yang kerap didatangi oleh malaikat. Kehadiran malaikat dalam sebuah hunian dikarenakan penghuninya mengerjakan amalan ibadah yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekadar hadir, malaikat tersebut juga memberikan rahmat kepada penghuni rumah tersebut. Deretan ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat menurut Islam. Yang pertama, yaitu rumah yang rutin dibacakan Al-Quran. Ketika seseorang rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut pasti akan sering dikunjungi oleh malaikat. Ditambah lagi rutin membaca Al-Quran dapat membawa pahala dan ketenangan di dalam rumah. Selain itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama pembaca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Imam Muslim yang berbunyi, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, rumah yang penghuni rumah sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri rumah akan sering didatangi malaikat jika penghuni rumah rajin membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunian yang diisi oleh lafaz zikir dapat mengundang malaikat untuk mengunjungi rumah tersebut. Selain itu, malaikat akan memberikan rahmat kepada penghuni rumah yang tengah berzikir. Hal itu sesuai dengan pernyataan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, pemilik rumah melaksanakan ibadah salat tepat waktu. Dalam ajaran agama Islam, malaikat mempunyai tugas untuk mengawasi perbuatan manusia sepanjang waktu. Setiap hari mereka akan melaporkan amalan-amalan apa yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Tentu sebagai umat muslim, kita tidak boleh melewati salat 5 waktu yang sudah ditetapkan. Saking pentingnya ibadah salat, terdapat hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan solat.
Kami datangi mereka sedang mereka mendirikan solat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, yaitu rumah yang bersih dan terjaga kesuciannya. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu menjaga hunian yang ditinggali. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang berantakan, tidak terawat, apalagi tidak bersih. Rumah yang bersih dan selalu dirawat akan terlihat suci, sehingga membuat malaikat mau masuk ke dalamnya. Kemudian yang kelima, orang yang rajin bersedekah, rumahnya akan sering dikunjungi oleh malaikat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat akan turun di pagi hari, khususnya ketika memasuki waktu subuh. Mereka akan mendoakan hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh. Hal tersebut tercantum dalam hadis yang berbunyi, tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, sering memutar bacaan ayat suci Al-Quran di rumah. Ternyata ada benda yang membuat malaikat sering datang ke rumah. Uniknya, benda tersebut sebenarnya sepele dan sederhana. Meski begitu, benda itu dapat menarik kehadiran malaikat pembawa rezeki, yaitu malaikat Mikail. Benda tersebut ialah speaker yang selalu aktif menyalakan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Tak sampai di situ, mendengar ayat suci Al-Quran juga dapat membuat tenteram hati kita, dan suasana rumah pun terasa lebih tenang. Jadi itulah tadi beberapa ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat menurut Islam. Mudah-mudahan sahabat yang beriman, kita semua yang menonton video ini, mudah-mudahan kita semua termasuk pada hamba-hamba Allah yang rumah kita sering dikunjungi oleh malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, rezeki kita dilancarkan, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita semua yang kita harapkan ialah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat sakaratul maut kita mengucapkan kalimat yang terakhir kita ucapkan, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sahabat yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi